Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada, pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dan seluruh saudaraku pemirsa yang dapat menyaksikan siaran video ini dimanapun berada. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih untuk berkembangnya channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang letih lesu dan berbeban berat, dan juga untuk setiap orang yang ingin menemukan jawaban kebenaran, untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ladang misi saya ingin menyampaikan pesan melalui video ini. Pesan yang adalah menjawab pertanyaan dari banyak saudara-saudaraku yang ditujukan kepada saya. Pertanyaan ini sering saya dengar waktu saya bertatap muka dengan mereka di ladang misi, atau juga beberapa kali saya di WA, di Messenger, dan melalui media yang lain. Pertanyaannya begini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Om, bagaimana sih caranya Om bisa selalu bersuka cita? Bagaimana sih caranya Om bisa tetap kuat dan terus konsisten memberitakan Injil? Bagaimana sih caranya Om tidak pernah terlihat sedih dan lelah? Pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah banyak di antara kita yang tahu, tapi tidak mau mengaplikasikannya dalam hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mau sedih, tidak mau lelah, tidak mau bersungut-sungut, tidak mau cemberut, tidak mau kacau, tidak mau kehilangan berkat, tidak mau turun imannya, tidak mau kehilangan sukacita, tidak mau hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, jawabannya sebenarnya cuma satu saudaraku. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan itu hari lepas hari, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan setiap waktu di sepanjang kehidupan kita. Itulah satu-satunya cara kita bisa tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur, kita tetap semangat, kita tetap antusias, kita tetap konsisten, dan kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kehilangan yang namanya sukacita, dan kita terus dan terus dapat bertahan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah ciptaannya, kita adalah milik kepunyaannya, dan kita tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam firman Tuhan banyak sekali ditulis tentang bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan dan apa dampaknya, betapa hebat dan dahsyatnya kalau kita bersyukur. Karena bersyukur adalah salah satu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan setiap waktu dalam kehidupan kita. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Firman ini berkata bahwa di saat kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita akan memanggil namanya di dalam ucapan syukur itu, dan kita akan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya, dan itu harus kita lakukan, menjadi tugas kita di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 firman Tuhan berkata begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu gak pernah berubah, bersifat kekal, dan tidak pernah berhenti saudaraku, selama-lamanya. Jadi betapa hebatnya di saat hidup kita bisa bersyukur kepada Tuhan, karena Ia baik. Dia adalah penolong kita, sumber berkat kita, sumber sukacita kita, Maha Hadir, penyembuh kita, dan semuanya. Karena untuk itulah kita ada. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Dan dalam Mazmur 33 ayat 2 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Dalam Mazmur 33 ayat 2
Daud menyampaikan firman ini bahwa bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Oke, kita nggak punya kecapi. Ambil gitarmu kalau kau punya gitar. Mari ngucap syukur dengan pujian. Mengucap syukur dengan berkata terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapimu, dengan gitarmu, dengan alat musikmu, dan bermazmurlah bagi namanya, dan gambus 10 tali. Maka hidup kita tidak akan punya lagi ruang untuk bersedih, untuk bersungut-sungut, untuk kecewa, untuk sedih. Tidak ada lagi. Dan berikutnya dalam Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yuk nyatakan, yuk perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ajaib Tuhan kita. Dengan kita bersyukur kita sedang memperkenalkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Mazmur 106 ayat 1 firman Tuhan berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, dahsyat Saudara. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 29 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 3 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Wow, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesaya 12 ayat 4 berkata, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dengan bersyukur kita pun disuruh dan otomatis akan selalu memasyurkan nama Tuhan yang tinggi luhur itu. Dan Yeremia dan seterusnya, saudara. Bahkan Yeremia berkata begini dalam pasal 33 ayat 11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kobar syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Wow, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita bisa mengucap syukur setiap waktu, di saat kita bisa mengucap syukur, kita sedang memasyurkan namanya, kita sedang bermazmur mengagungkannya, dan bahkan dengan itu kita mampu membawa korban syukur itu di rumah Tuhan, ke hadapan tata kudusnya. Dan saya yakin itu adalah hal yang akan menyenangkan hati Tuhan kita. Wow, ajaib sekali. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menjadi seorang gembala itu sangat sulit. Apalagi basic saya adalah seorang penginjil. Basic yang lebih lama lagi, saya adalah seorang muslim. Dari seorang muslim menjadi seorang penginjil, dan hari ini menjadi seorang gembala, itu sangat sulit transformasinya. Sangat berat. Banyak yang harus dihancurkan dalam diri saya. Keangkuhan, semuanya. Dan harus melayani. Banyak karakter orang yang harus dilayani dalam pengembalaan itu. Yang A, yang B, yang C, yang D. Kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menggelisahkan, kadang-kadang ya segala macam. Tapi saya hanya akan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang saya boleh jalani dalam kehidupan hingga detik ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, dengan kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita sedang memuji, memuliakan namanya. Kita sedang memasyurkan namanya. Kita sedang bermazmur mengagungkannya. Dan kita mampu membawa korban itu, korban syukur itu, di hadapan Tuhan secara langsung. Dan orang yang bersyukur senantiasa tidak pernah akan kekurangan kasih, tidak akan pernah kekurangan sukacita, tidak akan kekurangan damai sejahtera, nggak akan kekurangan berkat, nggak akan kekurangan yang namanya kelimpahan, nggak akan kekurangan damai sejahtera, nggak ada akan kekurangan yang namanya hal terindah dalam hidupnya. Karena di saat kita tidak lagi bisa mengucap syukur, atau kita lupa cara mengucap syukur, atau kita mulai memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan hitung-hitungan dengan Tuhan, dan kita mulai memandang muka dalam semelayani dan semuanya, maka kita akan kehilangan damai sejahtera,
Kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan berkat, kita akan kehilangan kelimpahan, kita akan kehilangan pertemanan, kita akan banyak musuh, kita akan kehilangan yang namanya sukacita, kita akan kehilangan yang namanya pertolongan Tuhan, kita akan kehilangan mukjizat, kita akan kehilangan banyak hal. Jadi betapa ruginya jika kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sungguh Dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya banyak tantangan, setiap kita punya beban, tapi Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan legaan itu. Dan di saat itu kita kerjakan, kita tambahi dengan ucapan syukur, maka semuanya menjadi indah, semuanya menjadi sempurna, semuanya menjadi luar biasa. Dan hal yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, mukjizat yang baru, pertolongan Tuhan yang baru, perkenanan Tuhan yang baru, sahabat-sahabat yang baru akan datang kepada kita dan akan membuat kita beruntung di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita mengucap syukur senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya jangan kasih kendor. Saya Refrain Muhammad Paulus yang Tambunan mengabarkan firman ini dari ladang misi Kepulauan Karimun. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.